ke-12 ini ya. Ya, kita alhamdulillah masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan salah satu tugas kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan pengajian ba'da subuh ini ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan sejak awal sampai akhir nanti insyaallah kita akan mendapatkan catatan sebagai amal ibadah kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir insyaallah dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di bulan Ramadan yang wajib ataupun yang sunnah dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita keluar dari Ramadan nanti insyaallah kita semua akan berhasil memperoleh segala sesuatu yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijanjikan baginda Rasulullah SAW bagi kita yang puasa Ramadan, itu akan mendapatkan rahmah, mendapatkan maghfirah, mendapatkan pembebasan dari api neraka, mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan kesehatan jasmani maupun rohani, dan lain-lain kemudian yang kesemuanya ini dijanjikan oleh baginda Rasul bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan imanan wa ihtisaban. Dan juga itu sebagaimana dijanjikan oleh beliau pada hadis yang panjang, di antaranya beliau mengatakan faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dunubihi kayauma waladatuh. Maka barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, malam-malam Ramadan dengan imanan wa ihtisaban, maka orang tersebut, kata baginda Rasulullah SAW, kharaja min dunubihi, akan keluar dari dosa-dosanya, akan terlepas dari dosa-dosanya. Kayauma, dibaca kayauma boleh, dibaca kayaumi, diidhofahkan boleh juga, dua-duanya benar ini. Kayauma waladatu ummuh, sebagaimana hari tatkala dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksud daripada hadis ini? Yaitu barang siapa puasa di bulan Ramadan, qiyamul lail, malam Ramadan, iman wasaban, nanti orang tersebut keluar dari Ramadan sebagaimana hari tatkala dilahirkan oleh ibu, artinya bersih tanpa dosa sedikit pun, baik kepada Allah maupun kepada sesama. Artinya orang tersebut akan kembali kepada fitrah, bersih tadi. Sebagaimana Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Jadi dalam Islam ini tidak ada yang namanya dosa waris, itu tidak ada. Bayi lahir bersih, tidak punya dosa kepada Allah maupun kepada sesama. Inilah tentu harapan kita semua ketika kita keluar dari Ramadan nanti, dosa kita yang kepada Allah habis juga, antar sama juga sudah bersih insyaallah. Nah, ini tentu saja harapan kita semua dari. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hal berkaitan zakat ya. Ada istilah zakat, ada sedekah, ada infak. Nanti juga mungkin akan saya jelaskan tentang fidyah atau zakat fitrah nanti ya. Dan nanti bila ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan puasa, dengan sholat tarawih dan sebagainya, silakan ya. Tapi yang sekarang akan saya jelaskan tentang zakat, tentang sedekah, infak ya. Jadi kadang-kadang istilah tersebut sedekah atau zakat atau infak kadang-kadang membingungkan kita. Sebab di dalam Al-Quran pun kadang-kadang digunakan salah satu daripada tiga ini tadi itu ya. Bila diartikan secara luas, paling luas di antara tiga kata itu sedekah, zakat, dan infak, paling luas artinya adalah sedekah. Sebagaimana ketika Allah menyatakan dalam Al-Quran, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa fil sabil. Itu disebut as-sadaqah. Innamas sadaqatu. Nah, ini termasuk yang wajib, yang nanti namanya kalau wajib itu zakat. Sedangkan yang sunnah itu namanya sedekah saja, tetap sedekah dari itu.
Tapi bila disebutkan satu saja sedekah, maka termasuk yang wajib yaitu zakat dan yang sunnah. Tapi kadang-kadang dipisahkan tadi itu. Zakat sebutkan berarti yang sedekah, ini yang sunnah itu banyak dalam hadis, diantaranya di sini. Baginda Rasul mengatakan ini bahwa hassinu amwalakum bizakah. Hassinu, bentengilah harta benda kalian dengan mengeluarkan zakatnya tadi itu. Berarti yang wajib ini. Wadawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi dibedakan sini. Kalau yang zakat tadi yang wajib, hassinu amwalakum bizakah. Bentengilah harta benda kalian dengan mengeluarkan zakat tadi itu. Artinya kalau seseorang mengeluarkan zakat, insya Allah harta benda kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Rasul mengatakan, ma halaka malun fi bahrin aw barrin illa biman az-zakah. Tidak akan terjadi binasa harta seseorang baik di lautan maupun di daratan. Ya kalau di laut mungkin tenggelam, atau di daratan mungkin karena kebakaran, kecurian dan lain sebagainya. Ini tidak akan terjadi apabila ini mengeluarkan zakat. Jadi kalau sampai terjadi berarti orang ini zakatnya nggak benar tadi itu. Jadi di sini artinya dibedakan dari itu antara zakat yang wajib dengan yang sunnah. Begitu juga infak. Infak ini ada yang wajib, ada yang sunnah tadi itu. Bahkan dalam satu hadis ada disebutkan infak dan sedekah dibedakan situ. Seperti umpamanya dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Uang dinar yang kamu infakkan, kamu nafkahkan fi sabilillah, dalam jihad fi sabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Uang dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. Ini menggunakan sedekah ini. Dan uang dinar yang kamu gunakan sedekah kepada fuqara masakin. Wa dinarun anfaqtahu ala ayalik. Dan uang dinar yang kamu infakkan, kamu nafkahkan kepada keluargamu. Jadi dalam 4 ini sebutkan yang 3 menggunakan infak, 1 sedekah. Ini sini. Di sini jadi artinya kadang-kadang dipisahkan, kadang-kadang disamakan. Jadi yang paling luas artinya adalah sedekah. Sedekah itu termasuk yang wajib atau zakat tadi itu. Begitu juga infak. Infak ini kadang-kadang bisa yang wajib tadi itu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Di situ yang zakat ini yang wajib tadi itu. Infak tadi artinya wa anfiqu artinya wajib ini. Tapi bisa termasuk juga yang sunnah. Jadi artinya mirip hampir sama saja tadi itu ya. Jadi kalau yang wajib sedekah wajib namanya zakat. Sedangkan kalau sedekah itu kalau sendirian berdiri sendiri ya termasuk yang wajib dan sunnah. Tapi kalau sudah disebutkan zakat maka yang sedekah artinya yang sunnah tadi. Di sini mengenai sedekah atau zakat tadi itu, infak tadi itu di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayatnya tadi ya. Itu di sini diantaranya tidak saya bacakan semua tadi ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Jadi di antara lagi itu di sini lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata. Di sini. Jadi banyak biasanya antara salat dan zakat ini biasanya gandengan tadi itu. Banyak sekali dalam Al-Quran itu. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Ini wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ini mengapa digandengkan? Sebab tadi itu ini tidak bisa dipisahkan antara zakat dan sedekah tadi itu ya. Kemudian di sini faedah manfaat daripada zakat yang besar sekali tadi itu. Yaitu itu ada zakat harta dan ada zakat badan. Nah, zakat badan ini namanya zakat fitrah nanti ya. Ini zakat badan, zakat fitrah nanti ya. Kalau zakat mal itu ya baik berupa nanti zakat harta atau nanti termasuk zakat perdagangan, pertanian, peternakan itu nanti ada semua nanti masing-masing dari dia. Tapi zakat uang artinya. Zakat ini wajibnya
Kalau zakat mal, zakat harta, zakat perdagangan itu 2,5%. Ya. Tetapi di sini itu batas minimal tadi itu. Nanti akan saya tambahkan lagi ya. Kita kembalikan ketika Allah menyebutkan tentang fidyah. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tadi itu yang nggak mampu puasa karena mungkin faktor usia terlalu tua, nggak kuat puasa atau menderita penyakit yang tidak ada harapan sembuh, maka orang tersebut boleh bayar fidyah. Perharinya memberi makan satu orang miskin. Kalau pakai makanan pokok, kita sini beras ya, satu mudnya baginda Rasulullah SAW kira-kira 6-7 on. Kira-kira 6-7 on. Tetapi ayat ini belum selesai tadi itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Maka faman tatawwa'a khairan, barang siapa tatawwu itu artinya berbuat lebih daripada yang diwajibkan dengan sukarela tanpa paksaan tadi itu. Jadi mestinya memberi makan perharinya satu orang miskin. Dia mengatakan alhamdulillah saya diberi rezeki yang cukup oleh Allah, maka saya membayar fidyah perharinya memberi makan 2 orang miskin, 5 orang miskin, 10 orang miskin. Ya fahuwa khairul lah, tentu lebih baik bagi orang tersebut. Mestinya per hari 6-7 on tadi itu satu mud Rasulullah, tapi faman tatawwa khairan tadi. Alhamdulillah saya diberi rezeki cukup oleh Allah, maka saya mengeluarkan fidyahnya perharinya 1 kilo, 10 kilo atau 1 karung. Ya fahuwa khairun lah. Begitu juga zakat fitrah. Kalau fidyah itu 1 mudnya baginda Rasulullah SAW 6-7 on ya. Sedangkan kalau zakat fitrah 4 mud baginda Rasulullah SAW, kira-kira antara 2,5 sampai 3 kilo tadi dia. Tapi tadi faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Orang siapa melebihkan tentu lebih baik bagi orang tersebut. Orang kaya raya alhamdulillah satu rumah ini 10 jiwa tadi itu. Alhamdulillah saya diberi melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, rezekinya luar biasa tadi itu. Maka saya membayar zakat fitrah per jiwanya 10 kilo, 1 karung. Ya fahuwa khairun lah. Tidak apa-apa dari itu. Sebab kadang-kadang ini panitia zakat fitrah sering yang mengatakan ada orang bawa beras 1 karung ini 25 kilo. Kemudian tanya untuk berapa orang zakat fitrah ini? Untuk 5 orang. Nah, biasa ditentukan per jiwanya 3 kilo umpamanya di masjid-masjid ya kadang-kadang. Nah ini 3 kali 5 kan 15 kilo ini. Nah, yang 10 kilo untuk apa ini? Nah, jadi pertanyaan tadi itu. Jadi ya ini sudah 1 karung untuk 5 orang. Berarti per jiwanya 5 kilo tadi itu. Atau 1 karung itu 1 orang ya. Tidak apa-apa tadi itu boleh. Dan tidak usah dipisahkan. Yang 15 kilo untuk zakat fitrah, yang 10 kilo sedekah. Tidak usah, itu sudah. 1 orang 1 karung ya fahuwa khairun lah tadi itu. Jadi tidak apa-apa tadi ya. Begitu juga zakat mal. Zakat mal itu 2,5%. Tapi andai kata kita melebihkannya, saya mengeluarkan zakat mal ini 5%, ya fahuwa khairul lah tadi itu. 10% fahuwa khairul lah. Jadi tidak harus 2,5%. Itu batas minimal yang disebutkan tadi itu ya. Jadi yang disebutkan itu tidak harus pas tadi itu. Memberi 1 mud ini ya, tidak apa-apa, 1 mud minimal jangan dikurangi sudah. Kecuali memang tidak ada ya. Itu batas minimal. Kemudian nanti mengeluarkan zakat fitrah itu ada waktu-waktunya. Ada boleh waktu jawaz boleh, artinya mulai dari awal Ramadan sudah boleh kita berikan dari itu. Padahal belum tentu wajib dia. Sebab begini, orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu harus berada di bulan Ramadan dan berada juga di bulan Syawal. Harus itu. Jadi andai kata ada orang meninggal sebelum malam Id, ya, bahkan mungkin beberapa menit ya, 10 menit sebelum maghrib malam Idul Fitri, berarti orang ini tidak wajib zakat fitrah. Sebab tidak berada di bulan
Syawal, atau bayi lahir ba'dal maghrib, tidak harus keluar zakat fitrah tadi itu. Tapi kalau orang tadi meninggal ba'dal maghrib, nah, karena sudah berada di bulan Ramadan dan berada di bulan Syawal, wajib zakat fitrah tadi itu. Begitu juga bayi lahir sebelum maghrib dan maghrib masih hidup, berarti berada di bulan Ramadan, berada di bulan Syawal, wajib zakat fitrah. Ya. Tapi kalau meninggalnya tadi pertengahan Ramadan atau sebelum malam ini, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Adapun mau dikeluarkan ya boleh saja, tapi bukan zakat fitrah namanya ya. Boleh saja itu. Jadi zakat fitrah bisa dikeluarkan mulai awal tadi itu, boleh. Ya, nanti ada waktu yang bagus, yaitu tadi itu pokok malam harinya. Apalagi kalau panitia. Kalau panitia ini kan tidak mungkin membagikan batas sholat subuh, kan tidak mungkin nih. Tapi padahal waktu paling afdal pembagiannya setelah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri. Ini paling bagus tadi itu. Bila panitia di masjid ini umpamanya menerima aja menentukan, kalau beras 3 kilo per jiwa, kalau uang sekian ditentukan umpamanya. Kalau menerima uang di sana harus siap beras dulu. Jadi siapkan beras dulu sehingga orang yang membayar dengan uang tadi itu mungkin nggak sempat belanja, sudah datang sudah malam hari. Nah, kita sudah ada beras ini, bukan beras yang zakat fitrah, beras yang masih belum dibeli tadi. Jadi kita kerjasama dengan pedagang beras tadi itu. Berapa karung taruh sini nanti, yang sisanya dikembalikan lagi nanti. Jadi nggak usah dibeli, sudah cuma taruh saja, bantu mereka lebih senang juga. Jadi sisanya kalau terima uang tadi itu, sebab panitia tidak boleh membagikan zakat fitrah berupa uang, tidak boleh. Memang Imam Hanafi mengatakan lebih afdal uang, tapi kita mazhab Syafi'i, bukan mazhab Maliki, Hambali juga, itu harus makanan pokok tadi itu. Itu dalam kondisi tertentu, kondisi normal ya. Tapi dalam kondisi tertentu boleh saja. Seperti umpamanya kalau kita sendiri ya, bukan panitia ya. Kalau panitia tidak boleh ya. Kita sendiri umpamanya akan bagikan ini. Kita bukan orang kaya tadi ya. Kita orang yang cukupan pas-pasan tadi itu. Kita tahu ada tetangga kita ini ada betul-betul melarat tadi itu. Nah, tapi mungkin malam Id nanti dapat beras banyak deh. Tapi apakah ada untuk besok ini, untuk lauk pauknya atau bagaimana tadi? Apakah gasnya ada masih? Apa ayam bisa makan beras tadi? Tapi orang kan tidak bisa tadi. Nah, kemudian datang kita ke sana. Ini saya mau zakat fitrah ini. Ini bapak atau ibu mana ini? Mau pilih berupa uang apa beras gitu itu. Ini kita pas-pasan lah ya. Kalau mau uang saja itu boleh, tidak apa-apa dari itu. Sebab kita yakin bahwa orang ini pasti malam ini beras dapat nanti. Apakah uang dapat tadi? Ini dalam kondisi demikian memang dibolehkan. Yang lebih abdul lagi ya kita kasih berasnya sama uangnya, sudah lebih enak dari itu. Faman tatawwa khairan fahuwa khairun lah. Pernah saya alami sendiri tahun 75. Jadi tahun 75 saya tinggal di Jeddah sana. Itu waktu akhir Ramadan kita rombongan 2 mobil besar itu. 17 jiwa dengan bayi ada itu ya. Ke Madinah. Sampai di sana masih sholat taraweh di Masjid Nabawi. Sholat taraweh. Kita langsung ke hotel sana. Jam 1 malam pengumuman besok jam 1 malam. Ya, kadang-kadang dulu itu ngawur kadang-kadang orang tak tahu sudah tidur besok lebaran tidak tahu. Nah ini kita tidak tidur tadi ya, dan di bawah itu pasar itu sudah kalau seperti pasar malam tidak tidur mereka ini. Itu turun 4 orang di antara kita turun tadi itu. Ada yang TTP tadi, jadi di sana berasnya itu 1 karung kecil gitu, isinya 25 pound, kira-kira 11 kilo seperempat gitu ya. Nah ini saya bawa 2 gini, mau dibagikan kepada siapa ini? Ya orang-orang di pinggir jalan kadang-kadang itu kan ramai ini, ada orang duduk sana, ya seperti pengemis gitu ya. Ya kita berikan beras itu. Waduh, kalau berasnya banyak nolak itu. Kalau beras ke uang mau, beras nggak mau ini. Itu sampai kita putar waktu itu Masjid Nabawi masih kecil ya.
putar balik lagi pergi hotel, masih tersisa 2 karung tadi, kecil tadi. Setelah sholat subuh besoknya baru kita bagian. Dalam kondisi demikian tadi itu, ya tentu lebih afdal dari uang tadi itu. Nah kalau orangnya tidak mau nerima tadi itu, iya kalau orangnya banyak. Nah kalau cuma 1-2 orang mereka tidak mau nerima beras, bagaimana? Mau diberikan kepada siapa ini? Jadi di sini dalam kondisi normal harus berupa makanan pokok. Kalau kita sini ya beras ya. Tapi dalam kondisi tertentu bisa gunakan tadi ya. Bahkan kalau bukan di Mekah Madinah itu ya, di Al-Khobar, saya pernah tinggal di Al-Khobar sana. Itu kalau malam Id, saya waktu sudah punya anak 2 di sana itu. Saya kemudian malam Id pergi di sana, jalan ada orang biasanya parkir pakai gerobak gitu, ada karung di kantongan-kantongan isi untuk zakat fitrah untuk 1 jiwa ini. Ada yang gandum, ada yang beras ini. Yaitu full, jadi kasih kotak berdiri gini. Kita lihat mau apa beras. Mau kita beli mau diberikan kepada siapa nih? Tidak tahu siapa yang mustahik sini. Sebab orang yang di Saudi sana, kalau pendatangnya pasti harus kerja sana, tidak bisa tidak kerja. Sedangkan orang yang penduduk aslinya itu dijamin sama pemerintah sana. Kita beli sana, di pinggir jalan ini ada keluarganya orang jualan tadi itu, anak istrinya dari duduk berapa orang itu. Nah, itu kita beli sini gerobak ini, kita berikan kepada orang yang duduk tadi itu. Sama mereka kembalikan lagi nanti taruh di gerobaknya tadi itu, jadi muter terus. Nah, bagaimana mau diberikan kepada siapa ini ya? Tapi andai kata demikian tadi lebih afdal ya, kita di tempat kita wajib mengeluarkan zakat fitrah itu di tempat di mana kita berada pada malam Id. Ya. Kita berada pada malam Id ini, itu di sana kita nih. Andai kata kita di keluar tempat kita dia, mau kita bagikan jauh, ya boleh. Tapi di tempat kita berada kita keluarkan zakat fitrah. Nanti kita keluarkan zakat lagi sana. Sebagaimana tadi itu waktu di Saudi itu kita keluarkan zakat fitrah di sana. Ya nanti yang lainnya nanti kita dobelkan lagi, kita berikan di mana, di Malang atau di mana. Zakat fitrah ada apa tadi itu. Jadi itu jangan sampai kita kurang. Di sini pun kita umpamanya di masjid ya, kita mengeluarkan zakat fitrah dari masjid ini untuk keluarga kita. Nanti kita bagikan sendiri. Kita tahu ada tetangga-tetangga atau keluarga yang betul-betul ya kita mengeluarkan lagi, kita lebihkan, tidak apa-apa. Kita tambahkan beras, tambahkan uang lagi ya. Ini faman tatawwa khairum fahuwa khairul lah tadi. Ya, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan sedekah, zakat ataupun zakat fitrah, fidyah dan lainnya. Monggo ya, Fadol ya, silakan. Ya monggo ya. Itu mengenai zakat itu ya. Zakat apa? Kalau di sini beras, sana gandum itu bagaimana? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Kita yang di sini ya harus sesuai dengan makanan pokok kita di sini. Ya. Jadi kalau tadi itu kita di keluarga ada di sini kita sudah mengeluarkan zakat fitrah. Sebagian kita berikan kepada keluarga kita yang jauh sana. Makanan pokoknya mungkin sagu ya, diampun dan ya tidak apa-apa sudah, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Ya monggo. Pertanyaan pertama, bagaimana orang membantu obat kansa kesehatan dan obat itu puasa yang dulu dan sholat yang dulu itu apa boleh dibodoh. Iya. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat yang isya dengan sholat tarawih. Iya. Jadi orang yang meninggalkan sholat dan puasa itu kalau kita menurut mazhab Syafi'i ya, menurut jumhur ulama kaum muslimin itu wajib mengqadha berapapun yang ditinggalkan dari itu. Kalau ulama-ulama yang di Saudi mengatakan orang meninggalkan sholat itu tidak perlu qadha ya. Tidak ada yang namanya sholat qadha. Sebab Rasul mengatakan man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa meninggalkan sholat muta'ammidan dengan sengaja, bukan lupa ya, sengaja, maka faqad kafara, maka jelas dia telah menjadi kafir. Jiharan jelas nyata tadi itu.
Juga ada lagi hadis al-adu ma bainana, dalam riwayat al-farqu ma bainana wa bainahum as-shalah, yang memisahkan, membedakan antara kami kaum muslimin dan mereka orang kafir, pemisahnya, pembedanya adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, maka barang siapa meninggalkan sholat ini maka jelas dia menjadi kafir tadi ya. Tapi di sini artinya ulama-ulama kita tadi itu tidak, jadi tidak berani terburu-buru menvonis orang kafir. Hadis ini bagaimana? Hadis sahih ini. Jadi mereka mengatakan begini, orang meninggalkan sholat itu dibagi dua. Ada yang juhudan, ada yang kasalan. Juhudan, ada mengingkari, jahidan, dan ada kaslanan, ada malas tadi itu. Dibagi dua tadi itu. Kalau yang mengingkari ini kafir, sedang yang karena malas ya itu masih fasik ini, tapi masih dianggap muslim. Dalam negara Islam ini, pemerintahan Islam ya, dua orang tadi itu yang meninggalkan sholat karena mengingkari dan yang malas, dua-duanya ditangkap, ditahan, dipaksa untuk sholat. Bila sampai 3-4 hari tidak sholat, dibunuh mereka ini. Ini contoh saja ya. Siapapun ditangkap kalau tidak sholat dibunuh ya pasti sholat tadi. Ini tidak, ini contoh saja. Jadi bila sampai 3-4 hari tetap tidak mau sholat, keduanya dibunuh. Tapi setelah dibunuh diperlakukan beda. Yang juhudan tadi itu, yang jahidan, mengingkari kewajiban sholat, maka ini diperlakukan sebagai orang kafir. Sedangkan yang malas-malas tadi itu dibunuh juga, tapi diperlakukan sebagai orang muslim. Nah, ini kalau sholat tadi itu ya. Dan ini berapapun sholat yang ditinggalkan wajib diqodho. Nah, begitu juga termasuk puasa tadi itu. Jadi puasa berapapun tadi itu. Hanya saja begini, orang yang puasanya atau sholat yang meninggalkan banyak tadi itu, atau itu ketika tanya kepada kita ini dibagi dua, orang tadi ke sholat aja dulu, nanti puasa ikut juga ya. Jadi kalau sholat, orang kalau meninggalkan sholat itu cara mengqodhonya ada dua macam ini. Yaitu ada yang fauron, ada yang harus segera diqodho, ada yang litarahi. Boleh litarahi karena harus tidak segera, boleh pelan-pelan ya. Nah, di sini dibedakan. Jadi, kalau yang fauron tadi itu orang meninggalkan sholat tanpa udzur syar'i tadi itu ya. Dan sebagaimana kita yang terbiasa sholat, ada orang-orang ini, sebagaimana kita ini, kemudian suatu hari dia itu mungkin pergi ke luar negeri dengan rombongan ini. Karena rombongannya nggak ada yang sholat, dia ikut tidak sholat juga. Padahal biasanya ikut sholat ini. Nah, ini ketika kembali dia mau tobat itu harus dihukum yang keras ini. Harus fauron, harus segera qodho. Berapa hari kamu nggak sholat? 3 hari. Ya, mulai sekarang ini sudah harus qodho. Nih, 3 hari tidak harus sekarang. Ditunda dosa terus tadi, dosa terus tadi. Bahkan ini nggak boleh sholat sunnah. Ya, nah, di sini nggak boleh tadi itu. Tetapi kalau orang ini banyak tadi itu bolongnya sholat tadi itu, ini orang masuk Islam datang kepada kita ini bagaimana saya tobat ini kan? Berapa hari kamu nggak sholat ya? Ya mulai saya balik itu umur 15 tahun sampai umur 50, 60, 70 nggak pernah sholat ya. Nah kalau disuruh mengqodho fauron tadi itu warung dia nggak jadi dah, nggak sanggup saya sudah nggak jadi tobat kan demikian tadi. Jadi dibedakan tadi itu. Nah orang yang utangnya banyak tadi itu cara mengqodho sholatnya itu yang jelas syarat tobat kan 3. Berhenti dulu karena tidak meninggalkan sholat lagi yang setiap hari itu, kemudian menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini 3 syarat daripada taubat ini kalau pada Allah. Jadi al-iqla' 'anil dzanbi, berhenti dulu, wan nadam 'ala ma fa'al, kemudian wal azmu 'ala an la ya'uda ilaihi abadan, punya niat tekad yang kuat tidak akan mengulangi lagi selamanya. Nah, kemudian setelah itu istighfar, minta ampun pada Allah dan janji, ya Allah saya janji, ya Allah niat betul-betul saya akan mengqodho sholat saya
yang 10 tahun, 20 tahun, dari 30 tahun, semuanya ya Allah. Begitu juga puasanya, saya meninggalkan puasa sama tadi itu 10 tahun lebih tadi itu, semuanya saya akan qadha semampu saya ya Allah. Baru beberapa hari sudah meninggal dunia orang ini, maka berarti sudah lunas tadi itu. Allah tahu bahwa ucapan kita tadi itu hanya di lisan apa juga di hati tadi itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanah kamilah. Barang siapa punya niat yang kuat untuk melakukan suatu hasanah, kebajikan apapun, tadi itu seperti tadi itu akan mengqadha, ya Allah, saya punya utang sholat 50 tahun nih, saya akan mengqadha semuanya. Saya puasa juga 50 tahun, saya niat betul-betul ya Allah, saya akan mengqadha semuanya semampu saya. Baru beberapa hari meninggal dunia tadi itu. Nah, kata Rasul, falam ya'malha, tapi niat yang baik tadi tidak sampai dilakukan karena satu dan lain hal, katabahallahu lahu, Allah tetap akan mencatat hasanah tadi itu bagi orang tersebut, indahu, dicatat si Allah hasanah kamilah, sempurna. Jadi harus tadi niat yang penting tadi itu. Berapapun sholat yang kita tinggalkan, puasa ya kita qadha, tapi tadi itu kita tadi itu niat yang bagus tadi itu. Yang pertama ya jangan ninggalkan sholat lagi, jangan ninggalkan puasa lagi. Kemudian ya Allah, semua sholat atau puasa yang saya tinggalkan, saya niat semuanya akan saya qadha semampu saya. Ah, ini tidak apa-apa. Kalau sholat sunnah tadi itu ya, kalau sholat wajib tadi itu kita setiap sholat sunnah kita ganti dengan sholat wajib qadha. Seperti maunya kita sholat tarawih nih, kita niatkan qadha sholat subuh, kita insya Allah pahala tarawih dapat. Sholat subuh ini kita qadha, jadi berarti 10 hari sudah subuhnya. Kita masuk ke masjid waktu zuhur, nah, kita sholat tahiyatul masjidnya kita ganti dengan qadha sholat zuhur. Nanti qobliyah zuhur ganti zuhur lagi qadha, ba'diyah zuhur, begitu juga kapan. Jadi yang sunnah-sunnah itu bisa diniatkan yang wajib, sehingga tadi itu semakin banyak mungkin sering kita mengqadha, semakin lama semakin gampang kita mengqadhanya tadi itu. Ya, jadi ini cara mengqadhanya, tetap wajib diqadha tadi itu. Begitu juga puasa wajib yang tadi itu, kita paskan. Kalau mau puasa terus mungkin tidak sanggup, ya puasa Senin Kemis nanti setelah selesai Ramadan, kita niat puasa Senin Kemis tapi niat qadha, kita tempatkan dengan Senin Kemis, insya Allah puasa qadhanya dapat, Senin Kemisnya dapat juga. Yang kedua kata itu, ya, afdal mana sholat ba'diyatul isya dengan sholat tarawih. Memang ini kalau afdaliyah itu memang ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ba'diyatul isya lebih afdal. Ya, tetapi begini, ba'diyatul isya ini termasuk as-salawatul lati tandariju ma'a ba'diyah, sholat-sholat yang bisa digabungkan dengan sholat lain. Jadi andai kata tadi itu kita sholat ba'diyatul isya, kita gabung dengan sholat tarawih bisa tadi itu, boleh, tidak apa-apa tadi itu. Usolli sunnat tarawih wa ba'diyatul isya rakaatain lillahi ta'ala, boleh, tidak apa-apa itu. Jadi jangan ditinggalkan ba'diyatul isya-nya tadi itu. Tapi andai kata kita bisa sholat ba'diyatul isya tentu lebih afdol. Tapi andai kata tidak, kita habis sholat isya mau langsung sholat tarawih, nah itu ba'diyatul isya-nya digabung dengan tarawih. Ya, monggo. Sah, tidak apa-apa tadi kan ibu. Itu kan niatnya bukan dagang gitu, hanya membantu sebab kadang-kadang orang datang itu dari luar kota mau datang sini, mau tutup sudah, pasarnya tutup, mau beli beras di mana tadi itu, tokonya jual sudah tutup ya. Ya ini disediakan, panitianya menggampangkan, memudahkan orang banyak tadi itu. Jadi boleh, jadi boleh ini bukan niat dagang di masjid tadi, tapi membantu orang yang akan mengeluarkan zakat fitrah. Tidak apa-apa tadi itu. Insyaallah. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang merawat ipar atau kakak laki-lakinya yang lagi sakit stroke sampai merawatnya mandi atau dipotong?
Ya mestinya tidak boleh tadi itu, tidak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat sudah, memang tidak ada lagi sudah itu ya dengan batasan-batasan tertentu. Tapi mestinya tidak boleh tadi itu. Ipar ini kan bukan mahram jadi tidak boleh tadi itu. Masalahnya nggak ada. Ya cari orang sekarang umpamanya di rumah sakit itu yang merawat itu suster-suster itu bagaimana tadi itu. Ini kalau dalam keadaan darurat boleh saja dapat. Tapi tadi itu kalau ada laki ya laki sudah supaya tidak nimbul fitnah tadi itu ya. Sebab tidak boleh tadi itu. Meski ipar ini bukan mahram ya. Kalau seperti di rumah sakit itu kan sudah ada teman-temannya adalah kalau di rumah sendirian berdua saja itu kan nanti bisa timbulkan fitnah nanti tidak bisa tadi. Walaupun sakitnya sekiranya nggak bisa ada support. Iya, tapi tadi tuh kalau darurat itu boleh ad-darurat tubihul madzurat. Ada kaidah itu darurat itu tubihul madzurat, bisa membolehkan yang asalnya dilarang. Atau dalam kata lain itu kadang-kadang kayaknya inda darurah tubihul mahdurah. Dalam kondisi darurat itu hal yang tubahul mahdurat, yang asalnya nggak boleh jadi boleh sana. Ya. Tapi kalau darurat itu lainnya sudah. Ya, mari. Mohon penjelasan terkait dengan prinsip dasar perbedaan antara panitia zakat dan sodako dengan adat amil. Ya. Kalau amil sebagaimana yang dalam Al-Quran wal amilina 'alaiha tadi itu mayoritas para ulama mengatakan itu di negara Islam ya, ada yang banyak mengatakan. Kemudian dapat mandat daripada penguasa. Harus ada surat kuasanya di sana dari penguasa. Tapi di sini ada, nanti di Indonesia ini kan bukan negara Islam ya. Ada yang mengatakan ya sudah seperti umpamanya organisasi massa itu ya, Ormas ya, baik ini NU atau Muhammadiyah itu sudah mendapatkan kepercayaan, ada mengatakan boleh di sini. Nah, karena sini bukan negara Islam ya. Jadi andai kata di sini yang sudah mendapatkan mandat dari pemerintah meskipun bukan pemerintahan Islam sini itu ada yang mengatakan boleh. Tapi sebetulnya pemerintahan Islam kemudian menunjuk beberapa orang amil ini, sebab amil ini meskipun kaya raya boleh mendapatkan bagian dari itu meskipun kafir. Kalau ditunjuk jadi amil ini boleh dari itu. Itu kalau di negara Islam dari itu. Tapi kita kan sini bukan ya. Jadi begini saja kembali. Zakat mal atau zakat fitrah atau zakat apa saja tadi itu ya. Zakat peternakan itu berarti ini kotoran ya, kotoran ya. Sebab ini khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum ya. Allah mengatakan nih, khudz min amwalihim, ambillah dari harta mereka dari itu. Shadaqatan ya, sedekah tadi itu ini tutahhiruhum wa tuzakkihim ya, mensucikan mereka. Tutahhir tuzakki hampir sama ini, membersihkan mereka. Zakka ini bisa diartikan selain mensucikan juga mengembangkan ya. Hasil ini artinya ini kotoran ini dikeluarkan dari itu. Jadi kalau orang ini meskipun amil ya, meskipun amil tidak harus menerima, tadi saya tidak mau. Ini kotoran ini gitu ya. Ya tidak mau ya, kotoran yang harta benda tadi ya. Ya tidak mau. Apalagi cuma sekedar panitia tadi itu. Nah kalau memang dia membutuhkan ya boleh. Orang panitia kemudian termasuk miskin, fakir atau miskin. Nah, ini perlu dibedakan dari itu. Kalau zakat mal atau zakat tijar itu tadi untuk 8 asnaf tadi itu. 8 mustahik ini ya, 8 macam, tetapi yang ada sekarang mungkin hanya cuma 4, tidak lebih dari itu. Sedangkan kalau zakat fitrah itu ditujukan kepada fakir miskin saja. Ya, fakir miskin saja sana. Kalau panitia zakat fitrah tadi itu, meskipun ada yang bolehkan, tapi jumhur ulama mengatakan kalau zakat fitrah itu lebih diutamakan kepada fakir dan miskin, tidak untuk lainnya tadi itu. Nah kalau orang panitia zakat fitrah tadi itu,
termasuk orang fakir atau orang miskin, ya boleh tadi itu, bukan dari sisi amilnya. Tapi kalau sudah panitianya orang kaya, buat apa lagi tadi? Ya, jadi ini masih barang yang mukhtalaf fihi ya, masih ada perbedaan pendapat. Apalagi misalnya tidak membutuhkan tadi, ya buat apa mengambil bagian dari amil tadi itu? Kalau dia fakir atau miskin masih berhak tadi itu, tidak apa-apa tadi. Ya. Itu tidak ada. Dan sebetulnya di sini zakat mal itu syaratnya cuma dua, ada nisab dan ada haul. Nisab dan haul ini nggak bisa pisah, ini dua tadi itu harus tetap berjalan ini. Nisab itu batas minimal harta ya, kira-kira antara mengatakan 80 gram sampai 90 gram emas. Kita ambil yang 80 gram aja. Jadi kalau kita punya uang senilai 80 gram emas semuanya 1 juta sekarang ya, berarti kita punya uang sekarang di atas 80 juta, 80, 90, 100. Nah, saat ini hari ini kita dapat yang dia itu pakai bulan ini ya, bulan Komariah ya, tanggal 12 Ramadan kita dapat waris berapa? 100 juta umumnya. Ini berarti sudah capai nisab nih, nisab batas minimal. Ini tunggu 1 tahun lagi, haul. Kalau 1 tahun lagi, tanggal 12 Ramadan tahun depan, masih ada di atas 80 juta, maka saat itu keluar 2,5%. Tapi Anda kata masih beberapa bulan kemudian, dari tanggal 12 Ramadan ini, mungkin nanti bulan Rejab atau sebelumnya, sudah jadi 70 juta, karena untuk biaya pendidikan anak-anak kita, perbaikan rumah, dan lain sebagainya. Sehingga uang dari kurang dari 80 juta, maka tidak kena zakat mal. Tidak kena. Tunggu, kalau naik di atas 80 juta lagi, nah, dia terhitung mulai saat itu start lagi dengan haul, tunggu setahun depan. Jadi kalau uangnya itu berfluktuasi ini, naik turun ini, tidak kena zakat yang wajib, tidak kena. Itu wajib. Kalau sedekah punya berapapun kita keluarkan, itu ya lain sudah. Sedekah yang sunnah, itu wajib, tidak kena. Adapun tadi itu yang per bulan, yang istilahnya kadang-kadang dikatakan zakat profesi, ya. Itu dalam Islam tidak ada itu ngarang sendiri, tidak ada itu. Sebab tidak memenuhi syaratnya tadi itu. Jadi orang kadang-kadang gajinya meskipun 5 juta atau 10 juta umpamanya, itu untuk biaya keluarganya saja, dari mungkin tinggal sedikit atau bahkan pas-pasan tadi itu. Ya. Ya, tergantung berapa keluarganya tadi. Nah, ini masa harus dikeluarkan zakat tadi itu? Tidak ada. Jadi untuk zakat itu harus tadi lebih dari nisabnya tadi. Adapun nanti kalau dari pemerintah harus PNS harus mengeluarkan dipalsuin potong zakat ya, itu ya bukan aturan pemerintah, juga bukan zakat itu. Bukan zakat profesi, tidak ada gitu ya. Tapi sudah terpaksa kita kasihkan kepada tadi pemerintah. Sebab apa? Kalau enggak dikeluarkan tadi ya nanti dipecat nanti. Jadi ya sebetulnya tidak ada zakat profesi ini, enggak ada. Meskipun banyak yang mengatakan alasannya macam-macam, tidak ada zakat profesi ini ya. Tapi sedekahnya, kalau dibilang sedekah profesi ya, sedekah itu kan sukarela. Nah kalau sudah langsung dipotong, masa sedekah itu kan terpaksa itu kan. Nah, meskipun tidak mau ya dipotong. Kalau sedekah itu sukarela tadi itu. Jadi tidak ada sedekah profesi, tidak ada itu. Zakat profesi tidak ada ya. Ya enggak sih kan. Ya, jadi barang bergerak itu rumah namanya ya. Ya, rumah tempat tinggal kita, toko tempat kita berdagang, sawah kita tempat berladang sana, itu tidak kena zakat. Hasilnya saja. Kalau toko kena hasilnya nanti. Kalau sawah aja hasilnya nanti pada waktunya keluarnya. Adapun mobil kendaraan yang kita gunakan kebutuhan kita, itu umpamanya satu rumah itu udah suami, istri, ada anaknya sudah besar-besar, itu perlu mobil 2 atau 3 ya, ini karena masing-masing dibutuhkan ya, tidak apa-apa tadi itu.
bukan koleksi ya. Kalau koleksi kena itu. Jadi begitu juga lain-lainnya tadi itu. Rumahnya banyak ya. Nah, tidak boleh tadi yang ditempati tadi itu tidak kena zakat, tapi yang lebihnya itu kena zakat tadi itu. Nah, bila disewakan tadi itu sawah atau toko atau rumah tadi memang untuk dikontrakkan ya, nanti dari hasilnya saja tadi itu. Jadi rumah atau apa saja sini yang kita butuhkan sana, rumah tempat tinggal, toko tempat berdagang atau sawah ini, itu hasilnya saja. Kalau sawah dan toko ini, rumah nggak kena tadi itu. Ya. Ya, cukup ya. Jadi mudah-mudahan kita pelajari pada pagi hari ini, insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang tadi saya bacakan tadi, yaitu agar Allah tadi itu memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan juga agar dipanjangkan umur kita jumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas kita nanti di Ramadan yang akan datang lebih baik daripada Ramadan ini dan Ramadan sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini ya Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'na syaqiyan wala mahruma. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي السودان وفي أفغانستان وفي فلبين وفي تايلاند وفي الهند وفي ميانمار وفي أويغور وفي سائر بلدان العرب وبلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ولنا خيارنا ولا تولنا شرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل بلدتنا إندونيسيا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ووالدينا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا من صوام رمضان وقوامه، وأعده اللهم علينا وعلى جميع المسلمين سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام، على هذه النية وعلى ما نواه آباؤنا وأسلافنا وشيوخنا ورجالنا الصالحون في مثل هذه الجلسة المباركة، أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ولكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت على الفاتحة فارج الهم كاشف الغم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.